Adik-adik semua, apa kabarnya? Minggu lalu kita baru merayakan Natal. Selamat Natal sekali lagi kakak ucapkan. Kita hari ini kembali untuk beribadah. Mari kita memuji Tuhan dan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Kita melanjutkan ibadah. Sebelumnya kita doa dulu ya. Jangan lupa kita berdoa dulu untuk mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh merayakan Natal kemarin ini. Kami juga boleh menyelesaikan sekolah kami untuk semester pertama. Bahkan kami sudah mendapatkan rapor. Tuhan, terima kasih, kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Kami mau memulai ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami semua, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan, berikan mulut, hati, pikiran
ya, kita sudah mendapatkan rapot. Tapi kakak percaya, meskipun sudah 1,5 tahun adik-adik berjuang sekolah online, tentu sulit ya adik-adik ya sekolah online, tapi Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga adik-adik dapat menyelesaikan sekolah dengan baik, dapat rapot dengan baik. Semua itu juga karena kebaikan Tuhan. Kita mau merayakan Natal juga karena kebaikan
Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita seenaknya sendiri, tapi kita selalu dituntut, disertai ya di dalam segala hal. Kalau kita lagi senang, Tuhan tetap menyertai kita. Dalam kesusahan, Tuhan juga menyertai. Artinya Tuhan itu ikut campur tangan di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat kita semua. Firman hari ini judulnya campur tangan Tuhan. Nah, diambil dari bacaan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Hari ini kita mau mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Budi dengan judul campur tangan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan, kita juga menyanyikan sebuah lagu ya. Seorang anak sudah lahir buat kita menebus dosa-dosa kita, supaya kita semua juga hidup dengan baik di dalamnya ya. Lahir lagi
mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Budi. Kak Budi, mari kita dengarkan firman. Selamat pagi adik-adik, selamat Natal. Ya, sebelum kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sebentar hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau saja yang pimpin kami, agar kami bisa mengerti dengan baik apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan menguraikan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Iya, minggu yang lalu kita sudah merayakan Natal sekolah minggu ya. Nah, masih ingat ceritanya tentang apa? Ya, tentang nubuat Nabi Mika ya. Nabi Mika itu hidup ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ya, tetapi Nabi Mika sudah membuat sebuah nubuat bahwa akan ada seorang pemimpin bangsa Israel yang akan lahir di kota Bethlehem. Nah, hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Ayo, kita buka semua Alkitabnya. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Pak Budi akan bacakan ya untuk kita semua. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga dengan Yusuf dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai di sini pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Nabi Mika sudah bicara ratusan tahun yang lalu, bernubuat tentang rencana Allah bahwa di kota Bethlehem akan lahir seorang pemimpin bangsa Israel, seorang pemimpin besar. Dan kemudian dalam bacaan kita hari ini, kita membaca bahwa ada seorang kaisar Romawi yang bernama Kaisar Agustus membuat suatu pengumuman agar orang-orang di seluruh dunia, maksudnya seluruh dunia adalah negara-negara jajahan Romawi pada waktu itu ya, untuk mendaftarkan diri ke kota di mana nenek moyangnya itu ada ya, lahir. Nah, di sini Yusuf dan Maria yang tinggal di kota Nazaret terpaksa harus pergi ke Bethlehem. Nah, Kaisar Agustus itu siapa sebetulnya? Dia itu seorang orang Romawi, bukan orang Israel. Nah, tetapi dia karena memberi perintah jadi Israel itu pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi orang-orang Israel ini harus menuruti perintah dari Kaisar Romawi ini. Mereka terpaksa mengikuti perintah itu, dan Yusuf dan Maria yang tadinya tinggal di Nazaret, terpaksa mereka harus pergi ke kota Bethlehem. Padahal Maria sedang mengandung. Jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu kira-kira sekitar 120 kilo.
meter ya. Artinya kira-kira seperti jarak Bandung ke Jakarta. Nah, zaman dulu belum ada pesawat terbang, belum ada mobil. Jadi mereka harus ya antara jalan kaki atau naik keledai atau naik kuda atau naik onta, ya artinya naik binatang gitu ya. Bayangkan seorang wanita yang sedang mengandung harus berjalan pergi 120 km melalui jalan yang memang sebetulnya dibuat oleh orang Roma juga ya. Jadi mereka bisa melakukan perjalanan dengan baik. Tapi 120 km berapa hari ya itu ya, kalau harus berjalan kaki Bandung Jakarta, jalan kaki, waduh, tidak terbayang ya kita ya. Mungkin 3-4 hari mungkin ya yang harus dilakukan. Nah, ini mereka, Yusuf dan Maria harus pergi. Betapa sulitnya perjalanan yang mereka lakukan itu. Wah, mungkin sakit ya, berat bagi perutnya ya, bawa bayi di dalam perutnya. Atau kalaupun misalnya naik keledai atau naik kuda atau onta itu guncang-guncang gitu. Waduh, pasti sakit sekali ya rasanya badan yang dirasakan Maria. Sementara Yusuf juga pasti khawatir. Aduh, ini istrinya sedang hamil begini, harus melakukan perjalanan yang jauh. Ya, banyak kesulitan, pasti banyak pikiran, banyak kebingungan yang harus dilakukan. Tapi perintah itu harus dijalankan. Dan juga ini sebetulnya bagian dari rencana Tuhan. Mereka sebetulnya melakukan rencana Tuhan. Karena dengan mereka tiba di Bethlehem dan kemudian Yesus lahir di kota Bethlehem, maka nubuat ratusan tahun yang lalu yang dinyatakan oleh Nabi Mika ternyata terjadi. Rencana Tuhan yang sudah diberitahukan oleh Nabi Mika betul-betul terjadi karena Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem ya. Nah, ini semua adalah rencana Tuhan. Ibaratnya seperti puzzle ya. Ada puzzle, ini ada nubuat ratusan tahun sebelumnya. Lalu kemudian ada puzzle lagi, Kaisar Roma, orang Romawi, bukan orang Israel, memberikan perintah agar penduduk Israel pergi ke Bethlehem. Yusuf dan Maria yang tinggal di kota Nazaret terpaksa harus pergi bersusah payah menuju kota Bethlehem. Dan akhirnya di kota Bethlehem itulah Tuhan Yesus lahir. Nubuat Nabi Mika, rencana Tuhan sungguh-sungguh terlaksana karena Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Pasalnya menjadi lengkap ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus tidak mendapat tempat penginapan. Jadi kemudian bukan tempat yang seharusnya, bukan tempat seperti istana, bukan rumah sakit bersalin ya. Dia harus dilahirkan di Bethlehem, tapi kemudian ditaruhnya bukan di ranjang emas, tetapi di palungan. Palungan itu apa sih? Palungan itu tempat makan binatang ya. Tuhan Yesus ditaruh di palungan. Ibaratnya itu menjadi simbol juga bahwa Tuhan Yesus itu anak domba Allah. Anak domba Allah yang nantinya akan dikurbankan untuk menebus dosa kita semua. Tetapi dengan Tuhan Yesus lahir dan ditaruh di palungan, maka gembala-gembala, orang-orang yang dianggap rendah, yang dianggap orang-orang yang bergaulnya dengan binatang, ya, itu justru bisa datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Coba kalau Tuhan Yesus itu lahirnya di istana, ditaruh di ranjang emas, tidak mungkin gembala-gembala ini bisa datang. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus kalau lahirnya dan ditaruh di ranjang emas hanya menjadi juru selamatnya orang-orang kaya, orang-orang hebat. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan Yesus justru lahir dan kemudian diletakkan di palungan, sehingga siapapun dia, orang miskin seperti gembala atau orang cerdik pandai seperti
orang-orang Majus, mereka bisa menyembah Tuhan. Kita pun juga bisa menyembah Tuhan. Walaupun kita mungkin miskin, walaupun kita ini masih kecil, walaupun kita ini pandai sekali, walaupun kita orang kaya, tapi kita bisa menyembah Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan, rencana keselamatan dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita semua. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana rencana Tuhan terhadap kita semua? Tentu Tuhan juga membuat rencana untuk kita. Kita mungkin berjalan dengan cara kita sendiri-sendiri, tetapi kalau kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, kita selalu meminta Tuhan untuk membimbing kita, maka kita akan memenuhi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan, tentu akan bisa kita lakukan dengan baik. Nah, kalian yakin tidak bahwa hidup kalian itu sebetulnya selalu harus tergantung kepada Tuhan? Walaupun kita mungkin keadaannya sedang susah, ya, seperti tadi Yusuf dan Maria juga melakukan perjalanan yang susah, perjalanan yang berat untuk sampai kepada Bethlehem. Tetapi kemudian disitulah rencana Tuhan digenapi. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Kita sekarang sedang COVID, sedang banyak masalah, sekolah harus lewat online, wah susah semua segala, tidak mengerti, gak bisa langsung tanya guru, ketemu teman juga sulit dan sebagainya. Ya, ini adalah suatu perjalanan, satu masa dalam kehidupan kita, kesulitan yang harus kita alami. Nanti kita mungkin sudah makin besar, makin dewasa, kuliah, kerja dan sebagainya, juga mungkin orang tua kita saat ini juga mungkin mengalami masalah yang luar biasa. Tetapi ini semua sebetulnya kalau kita terus bergantung kepada Tuhan, maka ada campur tangan Tuhan ke dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita pada akhirnya akan menjadi baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, sebelum menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita mau coba main-main dulu ya. Nih, Pak Budi punya sesuatu. Nah, ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada angka ini, angka 1 di kertas kuning, angka 2 di kertas putih, angka 3 di kertas biru, angka 4 di kertas merah, dan angka 5 di kertas orange. Tugas kalian yang pertama adalah memilih salah satu angka, ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, bebas. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang begini. Kalau misalnya kalian pilih angka 1, maka kalian harus pindah 1 kali, ya. Terpaksa hanya bisa ke sini ya, tidak bisa ke sana. Harus masuk ke sini ya. Kalau kalian memilih angka 2, berarti kalian pindah 2 kali. Boleh 1, 2. Atau mau 1, 2, bebas ya. Kalau 5 kali bagaimana ya? 5 kali, jalan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Bebas ya. Kalau perlu tangannya ditaruh dulu di salah satu angka mana ya. Ikuti ya. Kemudian bergerak sesuai dengan jumlahnya ya. Siap? Sudah? Iya, sudah ya. Stop. Tahan jarinya di situ. Ya, mungkin ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini. Kak Budi nggak tahu nih ya. Kalian taruh jarinya di situ ya. Awas, jangan sampai salah ya. Nah, menurut Pak Budi tidak ada satupun yang jarinya ada di sini. Copot dulu. Iya. Ini pasti tidak ada kan? Iya. Kalau ada, berarti kalian salah nih. Satu lagi, Pak Budi juga merasa yakin bahwa tidak ada yang di sini. Angka 5 tidak ada. Ya, betul ya? Jari kalian masih di ini atau ini ya? Sudah? Nah, sekarang ini warnanya apa?
putih. Ini warnanya biru. Yang ini warnanya merah. Nah, putih P-U-T-I-H, merah M-E-R-A-H, biru B-I-R-U. Ya. Nah, sekarang dari tempat kalian masing-masing jarinya coba pindah lagi seperti tadi, tetapi ikuti ini. P-U-T-I-H, M-E-R-A-H, gitu ya. Tergantung nih, kalau kalian di putih ya ikut P-U-T-I-H, kalau kalian di merah ya M-E-R-A-H ya, kalau biru ya B-I-R-U ya. Bebas ya, mau begini, mau begini, mau begitu, terserah ya. Sudah? Semua sudah? Iya. Nah, Pak Budi yakin tidak ada yang di angka 2. Dan tidak ada juga yang jarinya ada di angka 4 sini. Ya, betul kan? Oh, kalau salah coba diulang. Ini masa semua ada di angka 3 ini ya, betul? Nah, coba kita lihat angka 3 ini, di baliknya ada gambar apa ya? Coba kita lihat. Nah, gambar Tuhan Yesus. Jadi kita tadi mungkin memilih jalan yang berbeda-beda. Ya, kita mau mulai dari angka yang berbeda-beda, tapi kemudian pada akhirnya kita semua kembali kepada Yesus. Nah, adik-adik, ternyata meskipun Yusuf dan Maria mengalami banyak halangan, tapi Allah ikut campur tangan hingga mereka bisa selamat sampai di Bethlehem. Bahkan Maria juga dapat melahirkan Yesus yang seperti janji Tuhan kepada kita semua umatnya, yang digenapinya karena kasihnya kepada kita semua. Begitu juga kalau Tuhan itu ikut campur tangan dalam perjalanan Yusuf dan Maria, Ia juga akan ikut campur tangan di dalam setiap kesulitan atau masalah yang harus kita hadapi. Karena Dia tidak membiarkan kita, karena Dia mengasihi kita. Kita sambut satu lagu ya, bahwa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Bapa, Engkau sayang padaku. Ya. Bagi hidupku
kita juga untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai keluarga kami, papa, mama, juga kami semua, hingga sampai pada akhir tahun 2021 ini kami boleh menikmati akan kebaikan kemurahan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan sekolah kami semester pertama, juga papa mama dapat bekerja dengan baik, bahkan Engkau melimpahi kami dengan berkat dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawakan akan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, sehingga nama Tuhan boleh makin dimuliakan dan kerajaan boleh makin dikenal di seluruh dunia ini. Tuhan, kami juga ingat untuk liburan yang kami sedang alami ini. Tuhan berkati, sehingga liburan ini sungguh bermakna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus boleh lahir di dalam kehidupan kami boleh merayakan Natal. Berkati untuk kehidupan kami menjelang tahun yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami, keluarga kami juga seluruh dunia ini, sehingga segala sakit penyakit boleh dihentikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat untuk bencana alam yang banyak terjadi di negara kami ini, dan biarlah Tuhan tolong setiap bencana alam yang sedang kami semua bangsa Indonesia hadapi ini boleh dipimpin disertai Tuhan, sehingga boleh membawa jalan keluar baik bagi mereka yang menghadapi bencana alam maupun bagi pemerintah yang membangun negara ini. Tuhan, kami mau menyelesaikan ibadah kami, biarlah Tuhan menyertai kami dan kami boleh kembali beribadah pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya hari ini. Tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita semua. Dia mau hadir dalam hidup kita, mau menyertai, menolong kita. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Selamat hari Natal sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan berkat bersama-sama ya. Hai adik-adik, di bulan penuh sukacita ini, Komisi Anak GKI Taman Cibunut akan mengajak adik-adik berbagi kasih dan sukacita kepada teman-teman kita yang lebih memerlukannya. Adik-adik dapat berbagi dalam bentuk beras kemasan 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan mie instan. Adik-adik dapat mengumpulkannya di kantor gereja GKI Taman Cibunut hingga akhir bulan Desember tahun 2021 ya. Barang-barang yang diterima akan disalurkan oleh tim tanggap cepat COVID-19 GKI Taman Cibunut. Ayo adik-adik, kita belajar menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kontak personnya Ibu Deborah, nomor telepon 0878 24
40 94 91.